Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk, season yang kedua di episode kelima. Dan episode kali ini kita akan memperdalam lagi mengenai combined assurance in today's world of audit, aligning and coordinating for value, di mana hal ini kita coba elaborasikan dari sebuah rilis yang dikeluarkan dari The Institute of Internal Auditors Australia, dan ini merupakan kelanjutan dari Infinite Audit Talk episode keempat kemarin. Nah, menarik banget ya, kemarin kita udah bicara tentang bagaimana sih sebetulnya kita itu memberikan assurance gitu ya, yang kemudian terintegrasi satu sama lainnya gitu, yang consolidated gitu ya bahasanya, dan kemudian diejawantahkan sebagai sebuah konsep combined assurance, di mana fokusnya adalah untuk menghindari adanya duplikasi proses assurance yang dilakukan oleh manajemen risiko, fungsi-fungsi audit internal, kepatuhan, pengendalian kualitas, serta apa yang kemudian difokuskan oleh komite audit di organisasi yang terkait. Nah, langsung saja mungkin kita akan discuss dan kita akan perdalam. First thing first, nggak sabar rasanya untuk bisa mempelajari tentang framework gitu ya, atau tata kerja yang kemudian bisa menjadi dasar gitu, menjadi peta gitu ya bagi organisasi menuju level 4 atau tadi kita state sebagai combined assurance gitu. Nah, langsung saja, Mbak, apa sih sebenarnya framework atas combined assurance dan apa aja step-step di dalam setiap lini gitu? Oke, terima kasih Bunga dan selamat berjumpa lagi teman-teman Infinite Audit. Hari ini kita akan bahas lagi kelanjutan dari materi Combined Assurance yang sebelumnya sudah kita sampaikan di episode sebelumnya. Jangan lupa nonton. Dan untuk di episode ini kita akan memulai pembahasan dengan satu pembahasan bagaimana kita meletakkan tata kerja gitu ya, atau kerangka kerja dari Combined Assurance. Jadi sebelumnya udah disebutin tuh Combined Assurance itu apa, benefitnya apa, terus ciri-ciri utamanya apa. Nah, sekarang kita akan lihat kalau kerangka kerja yang dipropose oleh penulis di sini adalah my goal gitu ya. Apa sih sebenarnya? Jadi pertama banget di bagian bawah kita akan bahas tentang fungsi dari assurance, itu bagaimana dia bisa mengintegrasikan proses-proses yang umum seperti proses assurance-nya, proses consulting-nya gitu ya, teknologi dan juga pengetahuannya. Jadi itu ya, ada 3 hal yang setidaknya harus berusaha dikonsolidasikan gitu. Yang pertama adalah prosesnya, yang kedua ada teknologinya, dan yang ketiga tentang pengetahuannya. Jadi hal itu biasanya tercermin dari apa? Tercermin dari bagaimana kita punya risk assessment yang levelnya enterprise. Jadi risk assessment kita tuh nggak silo-silo, nggak terpisah-pisah, tapi sudah dalam satu level organisasi gitu ya, kita assess bersama-sama dan kita punya satu dokumen bersama, kita rujuk bersama. Jadi nanti ketika kita ngomongin soal risk, ketika kita ngomongin pengendalian, kita akan merefer pada sesuatu yang sama. Artinya nanti akan kita menciptakan keseragaman dalam organisasi, terus kita juga jadi lancar komunikasinya ketika kita ngomongin risk, ya kita ngomongin sesuatu yang sama gitu. Terus yang kedua juga, tidak lupa bahwa karena salah satu ciri-ciri dari combined assurance adalah adanya reporting yang integrated gitu ya. Jadi nanti issue reporting and tracking itu harusnya terintegrasi. Jadi beberapa fungsi assurance gitu ya. Tadi ada baik internal maupun eksternal, unit kepatuhan, dan bisa juga manajemen juga gitu. Kalau dia punya isu, punya temuan audit, atau punya rekomendasi audit gitu ya, itu nanti akan ditempatkan di satu tempat reporting gitu ya. Jadi semua orang bisa melakukan tracing bersama, apakah ini sudah ditindaklanjuti, bagaimana tindak lanjutnya, apakah ini root cause-nya sudah selesai, dan apakah kita sudah dapat benefit dari tindak lanjut ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adanya consolidated schedule and assurance plan. Nah, karena sudah disebutkan di awal bahwa intinya adalah kita punya integrasi gitu ya. Yang diintegrasikan juga bagaimana jadwal kita dan rencana pengawasan kita itu saling dikomunikasikan satu sama lain dan akhirnya diintegrasikan. Siapa melakukan pengawasan apa dan kapan, itu semuanya saling tahu, jadi nanti kita bisa saling menyandarkan, saling berkoordinasi gitu ya. Dengan demikian pada akhirnya kita akan bisa mengurangi duplikasi atau bahkan meminimalisasi dan menghilangkan duplikasi antar fungsi pengawasan atau fungsi assurance. Itu di layer yang pertama gitu ya. Di layer selanjutnya, setelah tadi ada identitas yang kita integrasikan gitu ya, identitas beberapa identitas yang kita integrasikan, selanjutnya adalah bagaimana setiap fungsi assurance itu bisa mengeksekusi tugasnya masing-masing gitu ya, sebagai bagian dari tadi hal yang integrated. Jadi tadi kita sudah mengintegrasikan, tapi setelah sudah diintegrasikan tentu kita
tetap harus execute tugas masing-masing kan. Tugasnya external auditor apa, tugas internal auditor apa, berdasarkan assurance map-nya nanti kita eksekusi masing-masing gitu ya, dengan memastikan bahwa nanti tujuan bersamanya tercapai gitu. Di antara fungsi-fungsi itu bisa aja gitu ya, compliance, tergantung apa-apa yang pengen kita ini ya menjadi perhatian utama dari assurance organisasi waktu itu. Jadi bisa compliance, bisa legal, bisa keuangan gitu ya, bisa tentang risk management juga gitu. Jadi tergantung fungsi masing-masing itu akan dijalankan gitu. Dan setiap assurance provider akan menjalankan tadi sesuai assurance plan yang sudah ditentukan di awal. Terakhir gitu ya, terakhir banget setelah kita sudah execute, tentu kita melihat bahwa secara keseluruhan kebijakan dan pendekatan dari board dan executive management gitu ya, bagaimana mereka melihat combined assurance ini juga dinyatakan gitu. Combined assurance ini nanti akan punya kebijakan. Jadi tadi kita sudah punya integrasi, kita sudah menjalankan juga, tapi tentu harus didukung dengan adanya kebijakan. Dan kebijakan itu bisa juga memuat tentang yang pertama tentu role dari setiap fungsi. Jadi beberapa fungsi tadi punya role masing-masing, di-define gitu ya, karena salah satu ciri dari yang sudah mature, levelnya sudah mature adalah bagaimana adanya formal gitu, sisi formalnya. Jadi nanti kita nyatakan fungsi dari setiap tadi assurance provider gitu ya. Terus tujuan bersamanya apa dan juga ekspektasi dari hubungan kerjanya seperti apa, integrasinya seperti apa gitu. Intinya pada akhirnya adanya policy, adanya integrasi, adanya eksekusi itu untuk menciptakan satu value untuk organisasi, dan bagaimana value itu juga bisa dipelihara untuk organisasi, dibuat sustain gitu ya. Jadi intinya dari framework tadi, setelah kita melakukan segala macam assurance gitu, intinya kan kita mau menambah value atau menciptakan value. Jadi yang pastikan bahwa segala usaha tadi bisa menciptakan value dan dipelihara juga value-nya. Mungkin itu tentang combined assurance framework. Selanjutnya kita akan langsung berbicara yang lebih praktis gitu ya, karena nggak lengkap rasanya ketika di episode lalu kita udah bahas kendala, tantangan, terus kita nggak ngomongin bagaimana kita membuat ini sukses gitu. Jadi pertama banget saya mau tanya ke Bunga mungkin 3 kunci utama gitu ya untuk bisa menjamin kesuksesan dari penerapan proses koordinasi yang kita sebut sebagai combined assurance ini. Silakan. Ya, sure. Thank you so much, Mbak Im. Jadi menarik banget ya kita udah diskusi tentang Combined Assurance Framework gitu. Bagaimana sih sebenarnya Enterprise Risk Assessment sampai dengan Consolidated Schedule Assurance Plan itu tuh bisa diejawantahkan sebagai sebuah proses yang akhirnya mampu memberikan value creation dan juga preservation buat organisasi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang key success factors gitu ya dalam implementing a coordination project. Nah, sebetulnya IIA Australia sendiri dia mendefine ada 5 faktor kunci kesuksesan gitu. Nah, ini aku akan jelaskan 3 faktor pertama. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengclarify objektif dan mengantisipasi benefit gitu ya. Jadi mengoptimalkan anticipated benefits yang kemudian mungkin untuk muncul gitu. Caranya gimana sih? Caranya sebenarnya adalah bagaimana organisasi bisa gitu ya menggambarkan dengan clear apa yang sebenarnya organisasi itu ingin capai dan apa yang kemudian organisasi itu ingin harapkan. Jadi end state-nya itu harus kelihatan gitu. Bagaimana mungkin organisasi mampu menggerakkan orang-orang di dalamnya gitu ya. Jika kemudian tidak mampu mendeliver end state-nya itu akan kemana gitu. Petanya ini kita akan ke kota mana, kita akan ke negara mana gitu ya. Baik itu di dalam maupun di luar fungsi audit internal. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya proyek ini gitu ya, proyek koordinasi ini atau coordination project ini mampu meningkatkan kemampuan organisasi induk gitu ya, parent organization untuk achieve business objective dan juga achieve business goals. Of course, nggak semua organisasi berlayer-layer seperti ada organisasi induknya atau tidak, tapi at least ada apa ya, ada
proses determining gitu ya, yang kemudian menyeluruh gitu, yang kemudian mengakar gitu, tidak hanya ada pada top-top level saja atau mungkin hanya ada di pusat-pusat saja. Kalau organisasi-organisasi tertentu gitu yang punya kantor-kantor vertikal hanya ada di yang di kantor pusatnya saja dan segala macam gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah memperjelas apa yang tidak ingin kita capai. Tadi kita memperjelas ya apa yang mau kita capai, tapi ini kita sebaliknya gitu ya. Clarify what you are not trying to achieve gitu. Nah, ini jadi kayak kita jelas nih apa yang mau kita tuju, apa yang nggak mau kita tuju, apa yang perlu kita hindari. Itu kayak hitam putihnya tuh lebih jelas sehingga diharapkan mampu untuk terdeliver gitu, mampu untuk terinternalisasi dengan lebih mudah ke seluruh aspek dan juga level gitu ya, apa SDM di dalam organisasi gitu. Jangan sampai hanya dipahami dan terinternalisasi dengan baik pada top level saja, tapi tidak pada level-level di bawahnya. Oh, terinternalisasi dengan baik hanya pada si level saja, tapi ternyata staffnya tidak betul-betul memahami kita akan pergi kemana, kita akan melakukan apa yang perlu kita hindari. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang kemudian penting dan menjadi basic gitu ya di dalam clarifying our objective dan juga anticipated benefits-nya sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah gain buy-in from other assurance provider. Jadi mendapatkan dukungan dari unit-unit atau mungkin lini-lini penyedia penjaminan yang lainnya gitu, assurance provider yang kemudian lainnya. Karena tadi kuncinya adalah integrated gitu ya. Nah, di sini sebetulnya project-nya ini tuh apa ya? Indikator keberhasilannya itu sangat-sangat bergantung gitu ya atas strong support gitu ya, dukungan yang kuat dan juga partisipasi dari unit-unit lain yang kemudian menjadi assurance provider juga. Kenapa? Karena tadi bagaimana kemudian saling menurunkan ego tanda kutip, saling berjalan di dalam stream yang sama itu tentu di step awal itu menjadi step yang sangat-sangat challenging gitu, karena of course gitu ya, meskipun kita ada di dalam satu rumah yang sama, terkadang progres per masing-masing kegiatan assurance itu berbeda-beda gitu, maturity level per masing-masing kegiatan assurance juga berbeda-beda. Nah, hal ini yang kemudian perlu untuk disamakan gitu ya, bukan berarti yang sudah tinggi direndahkan segala macam, tapi lebih ke arah diharmonisasikan gitu one another sehingga nantinya mampu untuk ini ya disinergikan dan akhirnya mampu mendapatkan ini goals yang tadi kita udah bicara gitu di big framework kita gitu ya. Nah, kalau misalkan gain buy-in from other insurance provider ini sudah didapatkan gitu, artinya proses untuk harmonisasinya akan lebih mudah karena sudah ada komitmen dari para top levels gitu ya di masing-masing assurance providers unit untuk bisa melakukan sinergi. Lalu kemudian hal yang perlu untuk dilakukan juga adalah kita perlu mengidentifikasi area, mengidentifikasi proses, dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tertentu seperti mungkin knowledge gitu yang ada di masing-masing unit dari assurance providers yang kemungkinan akan memiliki dampak langsung dan memiliki dampak positif bagi keberlangsungan gitu proses partisipasi dari para assurance provider yang terlibat. Nah, ini juga perlu banget untuk dioptimalkan. Artinya ada aliran data nih mengenai area, proses, kegiatan-kegiatan, rencana gitu ya, dan juga knowledge gitu berkaitan dengan probis yang ada di masing-masing assurance provider. Lalu ketiga adalah communicate with and educate key stakeholders. Jadi berkomunikasi dengan key stakeholders ini menjadi apa ya, hal yang penting karena perlu diakui gitu bahwa yang namanya strong backing gitu ya, strong backing from the audit committee and senior management itu adalah satu hal yang sangat-sangat esensial gitu untuk ensure the project success gitu, untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan gitu proyek ini gitu. Bagaimana sebetulnya hal ini tidak hanya esensial bagi organisasi-organisasi sektor publik gitu ya, tapi juga untuk private sectors. Nah, hal yang kedua berkaitan dengan poin ketiga tadi, communicate with and educate key stakeholders, adalah bagaimana kita betul-betul mampu menyampaikan tujuan, menyampaikan sasaran, dan menyampaikan rencana-rencana besar
yang inti, yang kunci gitu ya dalam proyek kita dengan jelas dan ringkas kepada pemangku kepentingan utama, dan kemudian mendeliver sebenarnya manfaat apa sih yang akan mereka dapat, manfaat apa sih sebenarnya yang akan diraih dan akan dirasakan oleh organisasi atas proses peningkatan koordinasi untuk audit internal ini gitu. Jadi hal ini akan mengoptimalkan proses komunikasi yang efektif dan jangka panjang serta memberikan semacam fuel gitu ya, semacam bensin gitu ya, sehingga nantinya proses organisasi menuju level 4 tadi ya, menuju campaign assurance tadi jadi jauh lebih smooth dan juga jauh lebih seamless. Karena of course gitu ya, mulai dari level 1, 2, mungkin mostly kita ada di level itu gitu ya. Menuju ke level 4 itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku, sehingga bagaimana kemudian mendapatkan buy-in, kepercayaan, dan juga kemudian menjaganya gitu ya, memupuk dengan komunikasi yang kemudian efektif gitu ya, secara jangka panjang ini dapat menjadi fuel, menjadi bensin yang kemudian sangat penting gitu. Dan ini juga tentu akan mempermudah kita dalam melaporkan periodic updates atas progres-progres yang ada kepada top levels atau C-levels yang kemudian ada di organisasi kita. So itu adalah 3 poin, 5 faktor kunci sukses dalam menjalankan proyek koordinasi atau coordination project. Nah, tadi kita udah bahas 3, sekarang kita akan bahas 2 lagi. Kira-kira apa sih Mbak Iem, boleh dijelasin nggak? Thank you. Tadi Bunga udah sebutin yang bagian awal mungkin ya, ada edukasi, ada komunikasi gitu. Nah, sekarang kita akan bahas untuk langkah praktikalnya gitu ya. Langkah praktikal untuk pelaksanaannya seperti apa sih? Jadi di step keempat adalah lakukan langkah demi langkah dengan pendekatan yang berulang. Jadi ini intinya gini, kita tidak boleh terlalu terburu-buru, kita punya ambisi besar tapi tidak memberikan waktu yang cukup untuk bisa meraihnya gitu. Jadi ini adalah inti dari step yang keempat atau faktor yang keempat gitu. Bagaimana sih penjelasannya? Jadi penjelasannya yang pertama adalah kita harus melakukan pendekatan terhadap proses atau tujuan dari koordinasi ini dalam sebuah langkah yang berulang. Artinya kita melakukan penyempurnaannya itu adalah satu siklus kita laksanakan, terus nanti kita lakukan siklus lagi gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa dalam 1 tahun tiba-tiba kita udah bisa di level 4 mungkin gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari step yang pertama gitu ya. Kita masih ada di level 1 misalnya, oke, kita tahun depan akan coba di satu siklus kita coba ke level kedua gitu. Nanti tahun selanjutnya kita bisa ke level ketiga dan selanjutnya. Jadi tentu kita harus melakukan pendekatan terhadap tujuan atau cita-cita kita dalam koordinasi ini dalam satu langkah-langkah kecil yang attainable atau bisa dilakukan. Tidak sekedar besar, tapi kita sendiri tidak tahu apakah kita bisa mewujudkannya ketika ada limitasi waktu yang sangat terbatas. Yang kedua juga, penulis menyatakan bahwa pengalaman mereka gitu ya, menyarankan biasanya kita akan lebih bisa sukses kalau kita menggunakan langkah yang incremental. Artinya sedikit-sedikit, lama-lama jadi, oh ternyata lama-lama kita jadi mature gitu. Ketimbang all out semua usaha kita taruh gitu ya, tapi tidak konsisten gitu. Jadi yang penting tadi itu menyambung statement yang pertama gitu ya, bahwa intinya adalah iteratif, kita melakukan langkah demi langkah kecil tahun per tahun gitu ya, secara incremental nanti kita semakin mature dan semakin mature gitu. Yang terakhir dari langkah keempat ini adalah bagaimana kita melihat step by step ini sebagai langkah penyempurnaan dan memperbaiki kalau ada isu atau ada hal yang memang error atau ada miskomunikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ini sebagai langkah yang iteratif, langkah yang incremental, tentu nanti kita akan melihat juga kesalahan-kesalahan atau kemungkinan untuk perbaikan di masa depan gitu. Nah ini jadi ketika kita bergerak dari level 1 ke level 2, kita akan melihat, oh kemarin ada sesuatu yang sepertinya bisa kita perbaiki deh gitu. Nanti ke depannya mungkin kita akan menggunakan pendekatan yang seperti ini gitu. Nah itu corrective action, juga lesson learn itu penting banget untuk bisa langkah demi langkah kita itu lebih baik atau lebih lancar untuk bisa mencapai tujuan kita dalam koordinasi ini. Selanjutnya, ini adalah key success factor yang terakhir. Yang kelima adalah disebutkan di episode sebelumnya, kalau sebenarnya
combined assurance itu bukan untuk semua organisasi ya. Jadi tidak semua organisasi itu harus sampai level 4. Kita sendiri yang tahu kekuatan organisasi kita yang optimal dengan mempertimbangkan cost and benefit-nya itu kita sampai di level berapa sih yang paling pas gitu. Jadi setiap organisasi gitu ya harus tahu level yang tepat untuk kematangan asuransinya. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar berambisi, kita mau level 4, tapi sebenarnya kita sendiri tidak butuh sampai level 4. Jadi pertama banget, setiap organisasi harus mengidentifikasi nilai level assurance yang optimal gitu ya, kematangannya selevel apa sih gitu. Dan pertimbangkan juga jangan lupa biaya, budaya, terus juga bagaimana assurance provider lain gitu ya, kematangannya juga seperti apa, karena percuma kita mau ngebut yang lain belum bisa ngimbangin kita gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, sepanjang kita ngikutin kurva dari kematangan assurance coordination ini, kuncinya adalah bagaimana kita mengetahui apa yang paling fit untuk organisasi kita ketimbang sesuatu yang tidak praktikal atau tidak mungkin tercapai. Jadi tadi misalnya kita cukup kok di level 3 gitu ya, nggak apa-apa, berarti kita bisa berhenti di level 3 karena itu udah best fit buat organisasi kita, ketimbang kita memaksakan ke level 4 gitu ya, yang ternyata sebenarnya tidak praktikal gitu, terlalu banyak biayanya atau memang tidak tercapai gitu, karena kita tidak punya resource sebanyak itu untuk melakukannya. Gitu. Jadi itu akhir dari 5 kunci sukses untuk bisa mengimplementasikan proyek koordinasi dalam kegiatan assurance. Oke, selanjutnya kita biasanya setelah kita tadi udah punya tips and trick, faktor-faktor, kita kan akan ngembangin gitu ya assurance action plan. Jadi action plan kita mau gimana nih ke depannya untuk bisa berkoordinasi dengan lebih baik gitu ya. Terus saya mau tanya sama Bunga langkah-langkahnya gitu. Kita bagi 2 ya supaya nggak terlalu banyak. Jadi Bunga saya akan minta Bunga untuk mention 2 langkah awal gitu ya. Nanti saya akan melanjutkan langkah selanjutnya untuk mengembangkan rencana dari assurance coordination ini. Silakan. Oke, thank you so much Mbak Im. Nah, sekarang kita getting practical nih. Jadi kalau tadi kita udah bicara tentang banyak hal gitu ya, mulai dari frameworks dan segala macam. Nah, kita akan coba masuk ke langkah-langkahnya bagaimana sih sebenarnya kita develop assurance action plan gitu. Nah, kalau di paper yang kemudian diterbitkan oleh IIA Australia, dia menyebutkan ada 4-step planning framework atau 4 langkah gitu ya dalam perencanaan framework dalam mengembangkan rencana aksi pemberian assurance yang kemudian menjadi penting untuk bisa dilakukan gitu. Hal yang paling pertama adalah identify and meet with an initial group of assurance provider. Jadi pertama nih kita ketemu dulu nih, kita identifikasi dulu, FGD kan dahulu gitu mengenai langkah-langkah yang mau kita lakukan bersama apa. Lalu kemudian dalam pertemuan tersebut perlu untuk dibicarakan mengenai apa sih sebenarnya risk universe-nya gitu ya, atau kalau di sini disebut bahasanya adalah jagat risiko gitu ya. Apa sih sebenarnya risk universe yang ada atas project yang kemudian kita susun gitu ya. Lalu kemudian memastikan itu tuh tercapture juga dalam ERM kita gitu, Enterprise Risk Management kita, dan juga of course masuk ke dalam ini ya faktor-faktor yang kemudian dipertimbangkan dalam proses compliance gitu jika ada dan jika memang sesuai gitu dengan jalannya proses di bisnis organisasi gitu ya, di proses bisnis organisasi gitu. Lalu yang kedua adalah establishing overall objectives dan ground rules gitu. Bagaimana sih sebetulnya kita menetapkan tujuan dan juga aturan-aturan dasar gitu ya secara keseluruhan dan komprehensif dengan mempertimbangkan ruang lingkup proyek yang kemudian kita lakukan. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan fokus awal pada identifikasi risiko dan top risk-nya itu apa, sehingga kalau kita tahu top risk-nya diharapkan dalam pengelolaan proyek nanti kita akan bisa jauh lebih fokus. Nah, ini ada satu hal yang kemudian menarik gitu. Di sini dipaparkan mengenai sebuah konsep namanya maturity curve analysis, dan di sini juga ada semacam worksheet-nya gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya kita nanti melakukan preparing atas assurance map
apa aja nanti detailnya nanti akan kita diskusikan, tapi mungkin setelah yang ini ya, karena ini agak cukup detail dan agak cukup panjang gitu ya. Jadi aku akan masuk ke second steps gitu ya. Tadi yang pertama udah kita bahas tentang identify and meet with an initial group of assurance provider. Nah, yang kedua ini adalah communicate with and obtain buy-in from key stakeholders gitu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan key stakeholders dan kemudian mendapatkan dukungan gitu ya dari pemangku kepentingan utama yang ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah of course kita harus tahu dan kita sajikan dengan jelas tujuan serta manfaat dari planning yang kemudian udah kita susun. Jadi clear, apabila kita menuju ke kota A, ke negara A gitu, end state-nya adalah A, B, C sekian, maka tujuannya ini loh, maka manfaatnya ini loh yang akan kemudian didapatkan oleh organisasi. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita identify examples gitu ya, di mana specific assurance activities-nya itu ada gitu, dan kemudian kita bisa kasih identifikasi contoh di mana kegiatan jaminan tertentunya itu bisa menambah nilai atau value gitu ya dari organisasi dan kemudian meningkatkan proses operasional dari kegiatan penjaminan assurance gitu, dari kegiatan yang kemudian dilaksanakan oleh unit assurance providers yang ada gitu. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah gain stakeholders feedbacks and address stakeholders issues. Nah, ini penting banget ya, karena kan kita tentu pengen banget ya dipahamin gitu, pun juga dengan key stakeholders gitu. Bagaimana kemudian feedback yang ada di follow up dengan sufficient gitu ya, at least gitu. Lalu kemudian kita juga perlu mengadres tadi stakeholders yang kemudian mencoba untuk ngasih tahu isunya ini loh segala macam, itu di follow up dan kemudian diadres dengan baik gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian cukup penting karena umpan balik dari pemangku kepentingan ini of course akan akan menjadi penjelas peta gitu, karena kan kita mungkin udah punya peta awal yang kemudian clear, tapi di tengah jalan of course ada seperti nahkoda gitu ya, ada kayak kita arahnya bergeser sekian derajat dan segala macam. Nah, ini penting banget dan ini didapatnya dari tadi gaining stakeholders feedback tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana get final approval from the audit committee and executive management gitu ya, atas rencana-rencana yang kemudian disiapkan gitu. Dan yang terakhir, last but not least adalah inform line management tentang rencana-rencana yang ada, tujuannya, dan perceived benefit-nya gitu. Jadi manfaat yang kemudian dirasakan. Itu menjadi satu hal yang dasar gitu dan perlu untuk bisa dioptimalkan. Masih ada dua lagi dan aku pengen Mbak Im coba untuk bisa describe gitu dua terakhirnya, silahkan. Oke, thank you Bunga. Tadi udah dijelaskan bagian awal dan sekarang kayaknya saya emang bagiannya selalu yang eksekusi gitu. Jadi step ketiga gitu setelah kita tadi udah dapat support gitu misalnya, kita akan mengeksekusi dari rencana implementasinya. Ada 5 ya. Ya, ada 5 langkah. Yang pertama, pastikan kita sudah menentukan dan bisa nge-track gitu ya, target-target, milestones, dan serta tanggalnya. Jadi kita sudah punya implementation plan kan tadi. Kita punya rencana di waktu kapan kita sudah mencapai milestone apa. Nah, pastikan bahwa milestone tadi sudah di-establish dan kita bisa nge-track. Yang kedua, tentu pertimbangkan kalau kita bisa mengembangkan balance scorecard gitu ya, untuk bisa apa? Untuk bisa tahu progres kita dan aktivitas-aktivitas yang udah kita lakuin apa aja gitu. Jadi setelah kita udah establish dan nge-track, jangan lupa bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan apa saja yang harus bisa di-track dan bagaimana progresnya udah sampai mana. Selanjutnya yang ketiga adalah kita melakukan review secara periodik progres dan juga isu yang terjadi, apakah kita harus menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Jadi pastikan bahwa kita melakukan review, terus kita juga dari situ bisa dapat lesson learn, apakah kita perlu merevisi atau mengupdate rencana kita jika diperlukan gitu. Nah, di sini fungsinya kenapa kita harus melakukan review secara periodik, karena kita harus pertama tahu kalau ada isu, dan yang kedua kalau ada deviasi kita bisa merevisi dan mengupdate rencana kita. Langkah keempat adalah kita harus bisa mengevaluasi progres kita dibanding dengan rencana dan juga benefit. Nah, ini bedanya kalau di awal-awal tadi kita ngomongin plan aja, sekarang kita juga mengevaluasi benefit yang diharapkan itu sudah kita gain belum, sudah kita dapatkan belum.
pastikan bahwa semua partisipan atau semua stakeholders merasa bahwa mereka tuh dapat benefit yang sudah diharapkan atau expected benefit yang kita sebutkan di awal gitu. Dan terakhir dari langkah execute ini adalah siapkan serta bagikan progres terupdate tentang laporan atau tentang balance scorecard ini. Jadi setelah kita udah mengevaluasi, tadi pastikan bahwa kita sudah mengevaluasi kan, terus laporkan juga. Jadi setiap stakeholders kita tahu progresnya sudah sampai mana, mungkin juga mereka jadi tahu benefit yang sudah bisa mereka dapatkan apa gitu. Nah, ini langkah keempat. Langkah keempat adalah sebenarnya setelah kita mengimplementasikan, tentu karena disebutkan ini proyek yang iteratif gitu ya, tentu kita akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ini di langkah terakhir, langkah keempat, ada 5 hal. Yang pertama, pastikan bahwa levelnya sudah tercapai. Jadi misalnya kita targetnya sekarang mau di tahun ini kita sampai level 2. Pastikan bahwa level itu tercapai. Yang kedua juga pastikan bahwa benefitnya tercapai. Ketiga, pastikan bahwa level kepuasan dari unit-unit yang terlibat gitu ya. Jadi kan pasti mereka punya expected benefit atau expectation aja gitu, simply punya expectation apapun gitu, pastikan bahwa mereka mendapatkan kepuasan gitu. Selanjutnya kita lihat apakah kita punya opportunity untuk bergerak ke level ke atas. Sekali lagi kita pastikan bahwa kita tuh maksimalnya berapa sih, yang paling fit buat organisasi kita berapa. Kalau memang kita masih bisa lebih naik lagi, maka kita akan mengambil langkah untuk mengambil kesempatan bisa naik ke level selanjutnya. Dan terakhir, pastikan juga, tadi kan kita sudah punya list assurance unit yang terlibat gitu ya. Nah, pastikan apakah kita masih bisa nambah gitu. Apakah masih ada assurance unit yang selama ini ngelakuin assurance ke organisasi kita tapi belum kita identifikasi atau belum terlibat dalam combined assurance ini. Jadi semakin combine, semakin integrated tentu semakin baik. Makanya juga di level ini, di step ini, pastikan bahwa kita juga bisa menjaring semua provider yang mungkin bisa kita jaring. Oke, ngomongin provider yang bisa dijaring gitu ya, tentu kita jadi ingat satu instrumen penting yang nggak diomongin ketika kita ngomongin tentang combined assurance, yaitu assurance map gitu ya. Karena tadi beberapa provider pasti harus punya peta masing-masing kita mau ngerjain apa. Nah, kita mau tahu dari Bunga lebih lanjut tentang assurance map yang merupakan instrumen penting ini. Silakan Bunga. Bunga, sorry, masih mute. Oke, terima kasih Mbak Im. Oke, teman-teman, jadi ini menarik banget ya, bagaimana sih sebenarnya peta pemastian gitu ya, atau assurance map ini menjadi hal yang kemudian penting dan menarik banget gitu. Jadi teman-teman, hal yang pertama kali perlu untuk bisa kita pahami gitu ya, berkaitan dengan assurance map ini, sebetulnya assurance map ini apa sih gitu ya? Di tahun 2009 dulu IAI itu pernah menerbitkan practice advisory gitu ya, di mana disebutkan di practice advisory dia bahwa yang namanya assurance map ini adalah tools gitu ya, alat bantu bagaimana kemudian CAE gitu atau irjen atau mungkin pimpinan unit audit gitu itu mampu lebih optimal dalam menjalankan peran koordinasi atas penyedia hal-hal yang sifat-sifatnya itu assurance gitu di dalam organisasi, melakukan analisis atas peran dan cakupan masing-masing unit yang kemudian menjadi klien pengawasan terhadap seluruh risiko-risiko kunci atau mungkin risiko-risiko bisnis penting yang kemudian ada di organisasi, dan kemudian memberikan, mungkin bahasanya bukan judgment ya, lebih ke arah leveling gitu ya, bagaimana sih sebetulnya atau status gitu ya per masing-masing proses bisnis gitu. Dimana kalau kita lihat gitu ya, konsep assurance map yang kemudian dibangun oleh IIA, dia akan coba mengcapture proses gitu dari beberapa aspek gitu ya. Pertama adalah risk manajemennya.
atau manajemen risikonya. Lalu kemudian dari sisi health and safety, di mana ini juga penting ya, makanya kalau kita bicara tentang berbagai standar-standar internasional gitu ya, yang kemudian perlu untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap organisasi perusahaan gitu, pasti ada yang namanya OHS, Occupational Health and Safety. Lalu kemudian compliance-nya seperti apa, external audit dan juga internal auditnya. Nah, itu semua ditaruh gitu ya di dalam kolom-kolom, dan kemudian per masing-masing aspek tadi di breakdown gitu penilaiannya atas beberapa kacamata. Kacamatanya apa aja? Yang pertama adalah cash and finance serta treasury, lalu kemudian funding, sustainability-nya seperti apa, growth-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini alliance-nya seperti apa. Nah, ini kemudian hal-hal yang di-capture gitu di dalam assurance map. Tadi mungkin teman-teman bakal berpikir strategik semua ya gitu ya, mulai dari sustainability, alliance dan segala macam. Tapi ternyata pada beberapa konsep assurance map juga itu dipecah lagi. Jadi tadi ada yang strategik, ada part-part operasional di mana fokusnya adalah finance, IT, treasury, human resource, supply chain management, quality dan juga environment. Nah, nanti per masing-masing aspek tadi, per masing-masing jatuhnya namanya adalah bagian gitu ya, itu akan di levelingkan gitu. Levelingnya kalau berdasarkan paper yang kemudian dikeluarkan oleh IIA itu ada 4 level teman-teman. Yang pertama adalah high assurance, kedua medium assurance, limited assurance, dan juga level yang paling bawah itu adalah no assurance. Artinya memang pada part tersebut gitu ya, pada kotak tersebut itu belum dilakukan proses assurance sama sekali gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian sangat penting gitu. Bagaimana sih sebetulnya map assurance ini tuh mengcover gitu ya against the key risk yang ada kemudian di dalam organisasi gitu, memetakan cakupan jaminan gitu ya terhadap risiko-risiko utama yang ada. Lalu yang kedua, ini juga penting banget berkaitan dengan identify and address the gaps gitu ya. Kalau ada gaps apapun itu gitu di dalam risk management prosesnya per masing-masing key aspects tadi itu perlu untuk diidentifikasi dan kemudian dilevelingkan gitu. Karena tadi kita kan perlu untuk memberikan di pertanyaan sebelumnya kita perlu untuk capturing risk universe-nya gitu ya. Nah, di sini coba untuk dipetakan risk universe-nya itu ada di mana saja, apa saja yang belum tercapture, mana yang sudah, mana yang berisiko tinggi, mana yang tidak, mana yang perlu di-maintain dan segala macam. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana ini memberikan stakeholders comfort gitu ya, jadi kenyamanan bagi pemangku kepentingan. Bagaimana caranya? Of course, pada saat stakeholders itu tahu, risikonya sudah dikelola dengan baik dan dilaporkan secara berkala, serta seluruh kewajiban-kewajiban peraturan dan hukum itu sudah dipenuhi. Bahasanya adalah regulatory and legal obligation are being met. Ini kemudian menjadi indikator secara umum di mana biasanya gitu ya para stakeholders kunci itu merasa cukup confidence gitu ya apabila ada pelaporan-pelaporan berkala berkaitan dengan tadi. Nah, ini juga menjadi penting gitu. Bagaimana sih sebetulnya nantinya semuanya diintegrasikan gitu ya, sehingga apabila sudah teroptimalkan proses koordinasi yang ada di lini-lini bawah sampai dengan di bawah C-levels gitu, dan akhirnya nanti bisa digabungkan gitu ya menjadi sebuah, tadi menuju ke level keempat, combined assurance, sehingga akhirnya duplikasi proses assurance-nya ini bisa terminimalisasi. Duplikasinya of course tadi ada di lini-lini yang berkaitan dengan manajemen risiko, biasanya ya audit internal, kepatuhan, pengendalian kualitas, serta apa-apa saja yang kemudian menjadi fokus dari komite audit. So, Infinite Audit Friends, this is it. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam kegiatan Infinite Audit Talk di sesi kali ini, dan kita berharap kita bisa capture lebih banyak lagi isu gitu ya berkaitan dengan dunia internal audit. Of course nggak
hanya itu aja, tapi juga terkait dengan JRC-nya juga. Dan kita pengen ngajak nih teman-teman untuk diskusi bareng kita, bisa juga lewat kolom chat di bawah ini kalau teman-teman ada ide, gagasan, atau mungkin suggestion gitu ya, monggo banget disampaikan di kolom chat, atau bisa juga colek kami lewat LinkedIn gitu ya, di Nur Imro'atun Sholihat atau di Gresica Bunga Silvana. Teman-teman bisa juga kirim direct message melalui Instagram kami di @infinite.audit atau di @nur.imro'atun atau di @gresica.bunga. Teman-teman, thank you so much. We do really hope kalian enjoy the session as much as we did gitu ya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di episode Infinite Audit Talk selanjutnya. Dadah!